Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Enda. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum mempelajari materi kali ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini adalah di mana. Yang pertama, diharapkan kalian bisa mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu diharapkan juga kalian bisa menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai nilai-nilai Pancasila dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktis ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Namun, sebelum membahas hal tersebut, kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di mana yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara, intinya adalah Pancasila dijadikan sebagai landasan utama dan juga pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Contohnya misalnya, saat suatu desa sedang mengalami suatu bencana, maka otomatis warga sekitar desa tersebut yang tidak terkena bencana akan saling membantu kepada desa yang terkena atau terdampak bencana. Itu merupakan salah satu tindakan yang berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada Pancasila sila kedua. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai atau sila-sila dari Pancasila, di mana sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu merupakan hasil kristalisasi dari berbagai pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Pengalaman hidup tersebut kemudian membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, dan etika yang pada akhirnya melahirkan pandangan hidup bangsa. Lalu kita melanjutkan materi kepada penerapan Pancasila dari masa ke masa, dimulai dari masa awal kemerdekaan, di mana pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, di mana upaya-upaya untuk mengganti Pancasila itu banyak sekali muncul dari berbagai kalangan dan juga terdapat penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yang pertama, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, di mana tujuan dari pemberontakan partai ini adalah ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Walaupun pada akhirnya pemberontakan ini bisa digagalkan. Lalu yang kedua, pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo, di mana tujuan utama dari NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, upaya lainnya adalah berupa pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil, yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Lalu berikutnya ada yang namanya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta, di mana gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.
Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki di Indonesia. Lalu, ada juga upaya lain untuk mengganti ideologi Pancasila. Di antaranya adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Di mana Angkatan Perang Ratu Adil ini tujuannya adalah di mana Angkatan Perang Ratu Adil ini dipimpin oleh Westerling. Westerling ini bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir adalah terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lanjut kepada pokok bahasan yang berikutnya, yaitu masa Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama ini dikenal dengan nama demokrasi terpimpin, yang artinya adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara, di mana pada saat itu pemimpin negara adalah Presiden Soekarno. Pada masa ini ada beberapa penyelewengan dari Pancasila, di antaranya yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 berdasarkan TAP Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang terakhir, pada masa ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa ini, kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan juga MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini juga, kebebasan berpolitik dibatasi, di mana terlihat dari jumlah partai politik yang ada. Hanya ada 3 partai pada masa itu, yaitu Partai P3, lalu Golkar, dan juga PDI. Selain itu juga, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi pada zaman ini. Dan yang terakhir, pada masa ini munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Yang pada intinya, pada masa Orde Baru ini, selain terdapat kelebihan, juga terdapat kelemahan dalam penerapan Pancasila maupun UUD 1945. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu penerapan Pancasila pada masa reformasi, di mana pada masa ini yang berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontak-pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Selain itu, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara. Yang terakhir, adanya penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baiklah, sekian materi pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!